Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ada 4 titik momen menjadi ijabah doa kita. Ada 4 momen di waktu kita melaksanakan dan mengamalkan kerinduan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 momen dikala kita melaksanakan sholat dan kita mendapatkan terkabulnya doa kita. Allahu akbar walillahil hamd. 4 momen ini teramat sangat berkaitan dengan peranan daripada posisi terciptanya zahir kita. Pertama, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala dikala kita melaksanakan sholat adalah pertama dalam keadaan kita berdoa dalam keadaan berdiri. Berdiri kita membentuk huruf alif. Alif itu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peranan tertinggi dalam profil zahir kita adalah nur zat Allah yang berada di area kepala kita. Peranan tertinggi adalah dimak otak kita di belakang. Kemudian alam hampa yang menjadi sumber epicentrum segalanya itu berada di ubun-ubun. Turun ke dimak otak kita di belakang. Kemudian menuju ke depan pada penglihatan, pada pendengaran, pada penciuman dan pada mulut lisan bicara kita. Lalu kalau dikasih kasaf maka terpampanglah di dahi sebagai gambaran alam semesta raya mayapada maupun alam ghaib. Tercipta semua alam ciptaan Allah itulah tertonton dan akan ditontoni oleh kita pada di dahi kita. Maka pada saat kita berdoa dalam keadaan berdiri, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena teramat sangat dekat antara hamba yang sedang lebur dan fana di dalam zat Allah. Peranan tertinggi daripada nur zat Allah. Peranan tertinggi daripada wadak fisik ciptaan Allah ini yang terkhusus berada di area kepala. Peranan daripada elemen-elemen ubun-ubun kepala turun ke dimak otak belakang, kemudian ke depan, mata, telinga, hidung, mulut, lalu terpampanglah gambar itu pada dahi. Kemudian pada momen yang kedua, diijabah juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas doa kita. Dikabulkan pula Allah Subhanahu wa ta'ala ini kepada kita ketika kita berminta atau kita memohon, ketika kita berdoa. Pada saat kita ruku. Lalu peranan apa di saat ruku itu sehingga momen ini menjadi momen ijabah, momen terijabahnya doa kita? Peranan Nur Muhammad yang ada di tulang sulbi kita bergerak turun ke kemaluan kemudian naik ke perut. Maka insya Allah peranan daripada Nur Muhammad yang di tulang sulbi inilah peranan daripada cahaya Muhammad yang berada di kemaluan kita, berada di cahaya mani, berada di cahaya perut, di dalam perut kita, di balik perut kita, akan berperanan menjadi terijabahnya doa kita. Kemudian momen yang ketiga pada saat kita sujud. Dikala kita sujud juga menjadi momen terpenting diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkabulnya doa kita. Mengapa? Karena pada sujud ini peranan zahir adalah sama seperti waktu kita berdiri. Semua terkumpul pada ubun-ubun kepala, ke otak belakang, ke pandangan mata, kemudian telinga, ke pembicaraan mulut, lidah, perkataan ini. Maka nur zat Allah berperanan teramat sangat penting dan teramat sangat dekat. Karena Nur Muhammad yang ada di sulbi telah lebur dan fana di dalam kepala, ubun-ubun kepala, nur zat Allah. Nur Muhammad telah lebur dan fana di dalam nur zat Allah. Maka terkabullah doa itu. Kemudian momen yang terakhir keempat adalah pada saat duduk di antara dua sujud. Duduk tahiyat kita. Baik tahiyat awal maupun tahiyat terakhir. Insya Allah. Pada saat kita duduk, maka peranan tertinggi adalah Nur Muhammad yang ada di tulang sulbi ini. Sama seperti kita posisi ruku. Jadi, alif, ha, mim, dal. Posisi kita berdiri seperti alif, kita ruku seperti ha, kita sujud seperti mim, kita duduk di antara dua sujud seperti dal. Duduk di antara dua sujud seperti dal. Maka 4 momen terijabahnya doa kita, terkabulnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik ini
ada dua momen yang sama peranan daripada Nur Muhammad yang di tulang sulbi, dan ada dua momen yang sama peranan daripada Nur Muhammad Nur Zat Allah yang ada di ubun-ubun kepala. Ketika kita berdiri seperti alif, maka peranan terkabulnya doa kita karena leburnya Nur Muhammad ke dalam Nur Zat Allah, dan peranan ini sama pada saat kita sujud, yaitu Nur Zat Allah dan Nur Muhammad telah berkolaborasi. Nur Muhammad telah fana di dalam Nur Zat Allah. Peranannya adalah Nur Muhammad yang berada di ubun-ubun kepala kita. Kemudian Nur Muhammad yang ada di tulang sulbi, ada dua momen yang sama mereka berperanan, yaitu pada saat kita ruku dan pada saat kita duduk di antara dua sujud. Insya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aras Allah, aras Muhammad, tubuh Allah, tubuh Muhammad. Nur Allah, Nur Muhammad, kun fayakun. Indahnya perjalanan diriwayatkan oleh para murabi, mursyid, diriwayatkan oleh Datuk Baginda Nabi Muhammad SAW, dihadiskan, disabdakan oleh Rasulullah Al-Karim, kemudian diriwayatkan oleh para perawi-perawi hadis, insya Allah, bahwa sesungguhnya saking nikmatnya di dalam berdialog, bercakap, bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah lama sekali sampai dengan kakinya bengkak. Oleh karena itu maka teramat sangat sombong bagi kita yang bukan Rasulullah ini, bukan Nabi ini, tidak mau berdoa. Berdoalah, karena datuk kita baginda Nabi Rasulullah Al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi berdoa sampai dengan tangannya keduanya diangkat lama, sampai dengan ketiaknya kelihatan oleh para sahabat. Lama sekali berdoa. Bahkan dari Isya sampai dengan subuh tangannya tidak pernah terlepas berdoa, meminta. Padahal dia sudah dijamin. Beliau sudah dijamin, datuk kita baginda Nabi sudah dijamin. Masya Allah subhanahu wa karim. Allahu Akbar. Tapi beliau masih berdoa. Maka berdoalah kita. Mengapa saking lamanya pun tidak terasa capek? Lupa kecapean itu karena kenikmatan di dalam bercengkrama, di dalam bermusyahadah, di dalam bercakap-cakap dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah masuk ke makom nikmat, kita tidak terasa berapa lamanya kita bertafakur. Kita tidak terasa lagi berapa lamanya. Sampai dengan kaki kita kram, bengkak, kita tidak terasa. Insya Allah. Oleh karena itu maka perhatikanlah baik-baik. Ketika kita datang mengunjungi Allah, kosongkan semua. Kosongkanlah semua pangkat, jabatan, kedudukan kita. Kosongkan semua. Kita tiada. Kita ikuti saja kendaraan terbaik Allah yang bernama nafas ini keluar dan masuk. Insya Allah. Maka ada daya dan kekuatan ketika dia telah tenggelam di alam hampa, alam fana. Insya Allah itu semua gaweannya Allah. Itu semua adalah hak prerogatifnya Allah. Dan kita sudah tiada. Kita hanya mendapatkan kekhusyuan total. Kita hanya mendapatkan kenikmatan. Kenikmatan telah meliputi kita. Kenikmatan telah memeluk kita. Kenikmatan telah menggenggam. Sesungguhnya Allah telah menggenggam jiwa kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ketika nur itu sudah bercahaya dan menyebar, menghinggapi, mengunjungi, mendatangi nafas, mendatangi jiwa, mendatangi darah, daging, tulang, kulit, urat dan bulu, mendatangi jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru, efeknya terasa. Ketika nur itu mendatangi darah, maka hawa panas ketika kita berzikir terasa. Ketika nur ini telah menyinari dan mendatangi daging, maka hawa dingin terasa. Ketika nur ini mendatangi tulang, maka hawa sejuk terasa. Ketika keringat bercucuran antah berantah, padahal walaupun dipasang kipas angin, walaupun di ruangan ini penuh dengan AC, tetapi keringat tetap keluar. Itu pertanda bahwa Nur Muhammad telah mengunjungi, telah menyinari kulit tubuh, kulit batang tubuh ini. Sehingga keringat itu keluar karena telah dicuci, dibersihkan dari hawa-hawa kotor kulit, dari hawa-hawa kotor darah, dari hawa-hawa kotor daging, dari hawa-hawa kotor tulang. Urat kita semakin tegang. Bulu kuduk ini berdiri. Bulu roma dan bulu apapun ciptaan Allah pada batang tubuh ini berdiri. Insya Allah. Semuanya berzikir menyebut Allah, 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 Allahu, Allah. Insya Allah. Maka telah terselimuti oleh Nur Muhammad. Semua zahir Allah, nafas Allah, jiwa Allah, nur Allah,
Nur Muhammad. Allahu Akbar walillahil hamd. Tiada lagi hamba, tiada lagi aku hamba, yang ada hanyalah aku Allah. Innani anallah anal haq. Ada sebuah keistimewaan apabila kita selalu tenggelam di dalam Nur Muhammad. Adalah yang pertama, kita selalu diberikan kasaf dan penglihatan. Yang kedua, kita selalu diajak berdialog, berbicara dengan kalam Allah melalui rasa. Kita selalu melihat entah melalui rasa maupun melalui penglihatan sebagaimana kita menonton di televisi. Diangkat hijab, diberikan penerangan cahaya yang luar biasa sehingga kita menonton sebagaimana kita menonton di televisi. Insya Allah. Kemudian ada keilhaman yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu terus datang kepada fikir kita, kepada otak kita. Insya Allah, sehingga itu disebut dengan warid atau khatar. Maka ilmu itu selalu datang beruntun dengan seketika kita mengetahui dengan sendirinya tanpa kita sadari. Kita kadang berpikir bahwa itu adalah khayalan, padahal bukan. Itu adalah ilham ilahiyah, hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun serta merta, tidak pernah berhenti dan tidak pernah terputus. Insya Allah. Yang ketiga, apabila kita selalu tenggelam dalam Nur Muhammad, maka kita merasa tenang dan kita bisa mengatasi segala sifat amarah, lawamah, nafsu-nafsu manapun jua terhenti dan tercuci. Kotoran darah, daging, tulang dan kulit, urat dan bulu akan tercuci dengan baik apabila kita selalu tenggelam di dalam Nur Muhammad. Ar-Rafiqul A'la tidak bisa kita bicarakan karena itu makom rahasia yang sangat tinggi. Tempat itu hanya diduduki oleh Datuk Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di alam di bawahnya baru tempatnya Ahlul Bait. Ketika bermusyawarah baru Datuk Baginda turun bergabung dengan Ahlul Bait dan keluarganya. Sementara Ar-Rafiqul A'la adalah merupakan tempat khususnya daripada Datuk Baginda Nabi ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak bisa dimasuki oleh malaikat Jibril manapun, malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil atau malaikat manapun juga. Karena itu adalah kamar rahasia, itu adalah alam rahasia, alam yang teramat sangat khususnya. Insya Allah itulah Ar-Rafiqul A'la. Sedangkan alam dan makomnya para nabi itulah dihuni oleh Ahlul Bait, itulah dihuni oleh kekasih Allah yang bermakom nabi. Kemudian khusus Ahlul Bait menjadi tempat bermusyawarahnya kita, menjadi tempat pertemuan kita dengan keluarga baginda Nabi Datuk kita Rasulullah Karim bersama seluruh keluarganya. Itu di makom, dibawa satu tingkat alam daripada Ar-Rafiqul A'la, insya Allah. Sementara Ar-Rafiqul A'la adalah merupakan sebuah kamar khususnya, sebuah alam khususnya yang luar biasa. Insya Allah kita tidak bisa jelaskan karena memang itu adalah rahasia di atas rahasia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.